Sesungguhnya yang mengetahui fadla keutamaan, li ahlil fadli, orang yang mempunyai keutamaan, dawul fadli, yaitu orang yang memiliki keutamaan dari keutamaan. Maksudnya gimana? Jadi orang yang memiliki keutamaan biasanya diketahui juga oleh orang yang punya keutamaan. Orang yang berilmu itu pasti diketahui oleh orang yang berilmu. Jadi kalau yang lain mungkin nggak bisa. Jadi ada orang ini, itu ustadz ngomongnya salah itu. Pasti yang tahu diri seorang ustadz pasti ustadz lagi. Yang mengetahui seorang kiai ya kiai lagi. Yang mengetahui seorang wali ya seorang wali lagi. Kalau kita nggak ngerti apa-apa, sok ngerti kiai, sok tahu namanya. Contoh gini, dulu ada kisah, ada seorang yang berpenampilan ulama di satu kampung. Beliau ini setiap sholat Jumat, katanya sholat Jumatnya di Mekah dan di Madinah. Kalau lewat tanya mau kemana Pak? Saya mau sholat Jumat di mana? Di Mekah, di Madinah. Orang yang awam, orang yang nggak ngerti, wah iya kali dia mau sholat ke Madinah, terbang langsung nyampe ke Madinah langsung sholat. Tapi lama-lama, itu aja tetangga saya yang ilmunya tinggian, sholatnya di Al-Khair doang, cuma sholatnya Al-Isra doang, ilokan dia sampai ke Mekah atau Madinah. Nah orang ini menghadap Kiai Hasyim Asy'ari. Ini bukan cerita bohongan. Menghadap Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai, tetangga saya itu Kiai kok sholatnya hebat banget ke Mekah mulu, sholat Jumat ke Madinah. Kata Kiai Hasyim Asy'ari, tolong nanti kalau dia lewat depan rumah, ketika dia mau berangkat sholat Jumat, saya nitip doa buat dia. Jadi ditulisin tuh doa. Tolong nanti kasih ke dia, ketika dia khutbah kedua, tolong baca. Jadi dikasih secara kertas, tertuliskan doa berbahasa Arab. Besoknya orang ini lewat lagi, ditanya mau kemana Pak? Mau sholat Jumat di Mekah. Ini ada titipan doa, katanya suruh baca pada saat khutbah kedua, ini dibaca. Maka ketika dia berangkat, wah di depan itu ya ada tiang-tiang Masjidil Haram lah. Orang banyak semuanya pakai surban, pakai imamah, pakai jubah. Ketika dia baca khutbah kedua, dia berbahasa Arab, maka orang-orang yang di depan dia itu berubah semuanya. Tadi ada orang Arab, ada orang Pakistan, ada orang Turki, ada orang Malaysia. Tetapi ketika dia baca, masjid yang tadinya tiangnya gede-gede itu berubah menjadi pohon-pohon jati yang besar. Kemudian orang yang tadi jadi makmum diantaranya adalah monyet, anjing, babi, semuanya ada di situ. Ini di hutan. Jadi yang disangka jamaahnya tadi banyak itu ternyata bukan kalangan manusia. Jadi binatang semua. Dan masjid-masjid yang dia anggap itu adalah masjid tempat dia sholat, ternyata pohon-pohon besar, hutan belantara. Ternyata dia ditipu oleh jin dan setan bahwa selama ini ternyata yang dia lakukan cuma sholat di tengah hutan, makmumnya para binatang, masjidnya hanya pohon-pohonan, tertipu dengan kasat mata. Nah, baguslah ada yang mengetahui seorang wali. Jadi wali yang mengetahui seorang wali lagi. Diujilah dengan bacaan ini, maka kemudian semuanya berubah dengan bacaan ini, dengan izin Allah. Dia tunjukkan bahwa selama ini apa yang dilakukan bukan yang sebenarnya. Jadi gitu. Kehebatan seorang guru akan dinilai oleh seorang guru. Kemahiran seorang tentara akan dinilai oleh tentara juga. Jadi kalau misalnya pemain bola, yang bisa ngeritik pemain bola juga. Kalau kita penonton, begitu nggak masuk, pemainnya kita tolong-tolongin nggak? Oh goblok banget tuh, masukin begitu aja nggak bisa. Coba kita suruh main, suruh masukin, nggak bisa. Jadi komentator itu kadang lebih merasa hebat, karena montennya paling gampang, bener nggak? Jadi menilai orang juga paling gampang. Tapi kadang kita ini tidak bisa menilai diri kita sendiri. Makanya jangan pernah ngoreksi dosa orang lain, karena setiap manusia itu punya dosa sendiri-sendiri.
Ada yang rajin ngaji, gosipnya juga rajin, kan sama-sama rajin itu. Ada yang tidak pernah ngaji misalnya, tapi amalnya gede. Saya nggak ngaji ya, saya nitip aja ntar buat beli aqua nih 2 juta. Nggak ngaji tapi beramal. Tapi jangan kemudian bisa mau nitip terus ngajinya deh. Kalau ngaji kan bisa nitip. Oh berarti boleh yang nggak ngaji, yang penting amal. Salah juga. Karena beramal kalau tidak ngaji maka beramalnya salah. Kenapa? Setiap amal pakai ilmu. Kenapa? Karena tanpa ilmu maka amal kita akan tertolak, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak ngaji dikit-dikit setiap malam Jumat, ilokan sampai setahun nggak ada nyangkut kan gitu ya. Mungkin kalau ngapal mah udah nenek-nenek susah ngapal, gampang ngapalin harga cabai, ngapalin bawang berapa duit. Sekarang jengkol udah berapa ribu ya? Sekilo ada yang 25 gitu. Bagaimana setengah kilo 2.000? Tuh, 25 makanya pengen banget ada yang setiap malam Selasa Kliwon ada yang nyumbang jengkol 3 kilo belum ada. Jadi kita ngapalin itu. Jadi makanan mau mahal berapa juga beli aja nggak apa-apa. Karena masih mahal, masih mampu beli, berarti masih dikasih nikmat. Banyak yang hartanya banyak, beli mampu tapi udah nggak bisa makannya. Kan orang kita serba takut, makan daun singkong takut asam urat, makan kambing takut darah tinggi. Kita banyak ditipu itu begitu. Padahal daging paling bagus itu daging kambing. Orang kita daging kambing takut kalau dikasih buat kurban kaki ditukar mana sapi. Daging yang ada penyakitnya kambing doang. Sapi punya penyakit antraks atau sapi gila itu bisa nular. Kambing itu nggak ada penyakitnya, cuma satu tuh dulu orang tua kalau miara kambing paling kambing jadi kudik. Itu pun kalau makannya daunnya kehujanan nggak ditirisin lagi. Tapi nggak pernah ada penyakit kambing yang mematikan. Makanya di Arab Saudi sana makanan apa aja pakai kambing, nasi kebuli pakai kambing, goreng nasi pakai kambing, gulai kambing. Lihat nggak banyak-banyakan mana orang Arab sama orang Indonesia yang setruk? Banyak orang Indonesia. Kenapa? Ternyata yang membuat stroke itu bumbunya bukan dagingnya. Karena kita kadang dimasaknya pakai santan, itu yang bahaya. Malah yang bahaya kita berani banget. Yang bahaya nih ketahuan maaf itu ayam broiler, ayam negeri yang biasa kita beli di pasar itu lebih bahaya dari kambing. Terutama ketek dan pahanya itu yang berbahaya. Itu yang bikin stroke, bikin orang penyakit itu. Cuman kita nyantai aja kan, malah setiap hari kayaknya hajatan aja nggak jauh dari ayam, dikit-dikit ayam, besek ayam, apa namanya? Kalau selamatan dalamnya pasti ayam. Kambing sekali-kali bisa kalau selamatan, Ujuna mau selamatan, biasanya ayam kambing. Saya mau pergi juga nggak jadi, gitu kan? Oh dari kambing. Jadi jangan salah. Kalau misalnya orang kok darah tinggi bukan dari kambing. Belum ada dokter yang membuktikan bahwa daging kambing menyebabkan darah tinggi. Kita karena udah berusaha duluan. Karena Allah di dalam hadis qudsinya menjelaskan, saya bagaimana prasangka umat saya. Kalau bisa makan nasi kebuli, habis maulid, habis selamatin, kita tabaruk kepada Rasulullah, habis doain mudah-mudahan daging kambing ini jadi obat, bisa jadi obat. Kalau misalnya besok takut makan kambing, dapat kurbannya kambing, takut makannya bawa ke sini. Pokoknya saya tampung mau berapa plastik gitu. Jadi nggak bisa takut makan kambing ke obat. Ya Bu ya. Besok pada minta kambing semua nih. Enggak mau yang sapi, kambing semua. Kambing obat. Kenapa? Kalau kita akikah pakai sapi atau pakai kambing? Kambing. Terus kurban kebanyakan pakai apa? Perintahnya apa? Kambing. Ketika Nabi Ibrahim mau membunuh anaknya Ismail, menyembelih, diganti sama Allah sama kambing apa sama sapi? Kambing. Kambing. Artinya kalau kambing berbahaya, Nabi nggak bakalan nyuruh akikah pakai kambing, kurban pakai kambing. Itu yang luar biasa. Besok kalau bisa makan kambing terus. Jangan mengatakan darah tinggi nggak sehat, serat.
kambing paling bagus. Tapi kalau ada yang mengatakan sate kambing bikin orang kuat, itu juga salah. Oh, supaya kuat makan sate kambing. Ngantuk iya langsung tidur. Karena enak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua dapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila ruhil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi, khususan ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yafi'i kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa anta ya karim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma bihadil Fatihah wa bismil Fatihah wa bikaromatil Fatihah wa bihijatil Fatihah bisyaratil Fatihah. Ya Bajal Hama ya Kasibagom ya Malibadi yakbiru ya Hab. Iftah alaina abwabal khair, iftah alaina abwabal barakah, iftah alaina abwabal maghfirah, iftah alaina abwabal hidayah, iftah alaina abwabal rahmah, iftah alaina abwabal rizki, iftah alaina fathal qaribah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dawahum fiha subhanakallahu ma wa fiha salam wa da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Harisan. Berarti harus bayar ya.